Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menulis latar belakang dan identifikasi. Yang masalah merupakan suatu susunan yang sistematis yang berkaitan dengan masalah atau fenomena problematik yang menarik untuk diteliti. Semua masalah itu tidak semuanya menarik. Masalah yang menarik adalah masalah yang banyak dibicarakan oleh masyarakat. Di dalam latar belakang masalah juga dijelaskan mengapa penelitian itu dilakukan, apa sih pentingnya masalah itu, dan pendekatan apa yang digunakan di dalam menyelesaikan masalah, apakah menggunakan pendekatan teoritis ataupun praktek. Di dalam menulis latar belakang masalah juga diperlukan adanya analisa peneliti agar masalah yang dipaparkan bisa lebih jelas. Di dalam latar belakang masalah ini juga dijelaskan apa saja hal-hal yang ingin dicapai oleh peneliti di dalam penelitiannya. Juga diperlukan adanya fakta dan bahan pendukung untuk memperkuat argumen dari seorang peneliti. Menurut Andrik Purwasito, di dalam latar belakang masalah harus memiliki 3 hal. Yang pertama adalah latar belakang faktual, yaitu fakta-fakta yang ada di dalam masyarakat yang bisa ditarik atau diambil untuk latar belakang masalah. Yang kedua adalah informasi kasus. Informasi kasus ini bisa diambil dari wawancara ataupun dari buku referensi dan jurnal-jurnal penelitian yang terkait dengan masalah yang akan diteliti. Biasanya ini juga disebut dengan latar belakang teoritis. Dan yang ketiga ada tonggak problematik. Tonggak problematik ini berisi tentang persoalan-persoalan yang dapat dibahas pada bab-bab selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifa Gustia Putri dengan NIM 2120126. Baiklah, saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan makalah kami dari kelompok 3, yaitu pada poin A-nya, yaitu pada latar belakang masalah. Yang pertama adalah dalam menulis latar belakang masalah. Dan pembagiannya ada 3. Yang pertama, tahapan persiapan. Tahapan persiapan adalah tahapan yang telah tersusun dengan rapi dan juga baik, serta juga disusun dengan sebaik-baiknya dalam persiapan yang matang. Yang kedua adalah tahapan penyusunan, yang mana tahapan penyusunan ini yang terdiri dari apa saja masalahnya, penyebabnya, dan akhir dampak dari susunan urutan masalah. Selanjutnya yang terakhir yaitu tahapan penyuntingan. Tahapan penyuntingan yaitu misal jika latar belakang sudah selesai dilakukan, maka diperlukan melakukan pengeditan, misalnya pada sisi ejaan, kutipan, tanda baca, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah manfaat dari latar belakang masalah, yaitu terbagi dari 7. Yang pertama adalah dapat menentukan kerangka teori yang tepat. Yang kedua, dapat menentukan hipotesis penelitian. Yang ketiga, dapat menentukan lokasi dan waktu penelitian tersebut. Yang keempat, dapat memberikan arahan dalam penyusunan hasil. Yang kelima, dapat menentukan kerangka konsep dan variabel penelitian. Yang keenam, dapat mengarahkan definisi operasional. Dan yang terakhir, yang ketujuh, dapat menentukan populasi dan sampel penelitian.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadi Riyadi, NIM 212134. Akan melanjutkan materi yaitu tentang identifikasi masalah. Yang pertama, identifikasi masalah adalah mendefinisikan masalah penelitian. Selanjutnya, menggambarkan permasalahan yang ada di dalam penelitian. Yang kedua, cari masalah yang paling relevan dan menarik untuk diteliti. Yang ketiga, melakukan studi pendahuluan ke objek yang teliti, observasi, dan wawancara ke berbagai sumber. Yang keempat, yaitu bertujuan mengurangi kompleksitasan masalah agar lebih sederhana. Selanjutnya yaitu identifikasi masalah pemuat. Yang pertama, akar penyebab masalah dan pernyataan masalah secara langkah-langkah mengidentifikasi masalah. Poin pertama yaitu memilih tema berdasarkan pengamatan. Poin kedua, mempertimbang minat, kapasitas, waktu, tenaga, dan dana. Poin ketiga, mengamati secara langsung dan mempelajari masalah. Poin keempat, diseminarkan dengan teman sejawat. Poin yang kelima, diskusi dengan teman atau orang yang berhubungan dengan tema. Ya, mempelajari literatur. Dan yang terakhir yaitu menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif. Sekian dari kami. Kalau ada salah kata penyampaian mohon dimaafkan, dan apa yang telah kami sampaikan di kelompok 3 ini mudah-mudahan bisa bermanfaat dan menjadi amal ibadah bagi kita semua. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tell me pretty lies, look me in